Ya. Komentar lo tentang Persija sejauh ini? Ya jujur mengecewakan pastilah. Karena kan memang dari awal targetnya kita 3 besar dari awal musim, tapi ternyata 3 besar sudah pasti pupus gitu loh. Jadi memang ketika mengecewakan maka nanti harus ada yang bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya ada banyak. Mungkin salah satunya adalah perombakan di tim untuk mempersiapkan musim depan sebetulnya. Jadi memang kita si Jackmania menuntut bahwa perombakan harus terjadi di Persija. Bagaimana pemain itu mungkin musim depan mungkin akan banyak yang berubah atau mungkin yang dianggap kurang perform, kita bisa evaluasi segala macam. Siapapun itu di Persija wajib dievaluasi. Jadi yang kita minta juga targetnya untuk musim depan ini bukan hanya 3 besar tapi targetnya juara gitu. Jadi memang kurasa udah cukup lah untuk kita agak terlena dengan musim ini. Ketika kita habis juara Piala Menpora, kita mempersiapkan tim Persija ada di level tertentu ya, ternyata tim-tim lain ternyata mengejar Persija dan akhirnya berada di atas levelnya Persija untuk musim ini. Manajer Bang Pamungkas harus Ya saya pikir siapapun itu di tim semua harus dievaluasi gitu loh. Dan memang harus ada bentuk tanggung jawabnya gitu loh. Kalau menurut mau BP sejauh ini gimana Bang jadi manajer? Ya tentunya BP juga termasuk salah satu orang yang cukup harus bertanggung jawab terhadap keadaan tim Persija ya. Karena kan bagaimanapun juga dia seorang manajer dan manajer juga punya fungsi yang besar juga terhadap tim bagaimana membentuk sebuah tim, bagaimana membentuk mengaplikasikan tim terhadap kemampuan dari Persija, lalu bagaimana komposisi pemain segala macam itu kan besar kecil walaupun itu ada di pelatih tapi kan juga ada pasti bentuk sumbangsi dari manajer gitu loh. Jadi memang saya pikir Bang Pamungkas sebagai seorang manajer pun juga memang harus dievaluasi dan harus belajar melihat seperti apa situasinya yang terjadi sehingga kok bisa Persija berada di situasi seperti sekarang ini gitu. Waktu putaran kedua dimulai, Persija Jackmania minta ganti pemain Bang, akhirnya diturutin nih. Yeah. Terus sementara hasilnya juga berubah hampir sama dengan putaran pertama. Kalau menurut lo apa yang salah nih Bang? Apa yang Angelo dipecat gitu? Ya itu, karena gini, ketika putaran pertama kan gini, Jackmania kita sebagai supporter belajar menginventaris masalah. Masalah putaran pertama adalah kita semua sepakat bahwa pemain Persija kurang ternyata di bench, kedalaman squad kurang. Akhirnya yang tuntutan kita adalah jelas nambah pemain. Alhamdulillah diturutin sama manajemen, kita nambah pemain banyak, walaupun banyak pemain nambah di posisi yang sama gitu loh. Dan ada masuk makan Konate dan Serena Bimanyu yang memang cukup membantu tim gitu. Nah di putaran kedua, di 3 pertandingan awal Persija hanya mendapatkan 4 poin. Iya. Artinya kehilangan lebih dari 50% poin. Yang dari poin maksimal 9 kita hanya dapat 4. Kita menang sekali, seri sekali. Kan lebih baik kalah sekali menang 2 kali dibandingin menang sekali seri sekali kan kalau dalam kompetisi. Nah, ketika sudah ada pemain baru, ketika sudah dan bukan lawan tim yang cukup berat di 3 pertandingan awal gitu loh, dan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tim itu, tapi melawan Persipura yang saat itu sedang berada di posisi bawah klasemen dan kita kalah, aku pikir ada hal yang salah gitu. Ada hal yang salah di Persija dan mungkin adalah memang menjadi tanggung jawabnya pelatih gitu loh. Jadi tanggung jawab pelatih untuk bentuk tanggung jawabnya seperti apa sih, bahwa ketika tim ini tidak mampu menang di 3 pertandingan awal, artinya nggak bisa menang full, ya dia harus bertanggung jawab karena kan pemain sudah ada. Lalu apalagi gitu yang kurang gitu. Jadi memang ya bentuk tanggung jawabnya adalah kita minta Alessio untuk dievaluasi dan ternyata pemilihan evaluasi itu adalah penggantian Alessio. Berarti pergantian dipecat Alessio itu nggak ngadu juga ya Bang? Ternyata tidak gitu loh. Ternyata artinya kan bukan semata karena faktor pelatih gitu loh. Bukan semata karena faktor pelatih, tapi balik lagi ketika memang tim ini dibentuk, Persija ini dibentuk, mungkin memang gini. Kita saat itu kaget dengan banyaknya pemain junior yang masuk dan Persija terkenal dengan pemain yang senior. Dari 2017 sampai 2019 Persija tuh dikenal dengan pemain yang tua semua, dengan rate umur tuh pasti rata-rata umur tuh tua semua deh. Nah ketika masuk pemain junior ada gap yang terlalu jauh ternyata ya, menurut kita ya ada gap terlalu jauh sehingga kayak anak kayak om sama ponakan. Artinya memang ada komunikasi di situ yang memang kayaknya agak putus segala macam. Nah tapi ya balik lagi, tugasnya pelatih memang membuat chemistry itu. Ketika memang chemistry tidak terbentuk berarti memang ya harus dijaga. Nah kalau memang sekarang situasinya seperti saat sebelum Alessio pergi, ya berarti kan memang ada yang salah dengan pemainnya gitu loh. Jadi itulah kita minta evaluasi apa, entah itu mungkin bukan yang salah pemain tapi mungkin cara latihannya atau mungkin pola manajemennya atau mungkin apapun itu. Nah kita minta Persija evaluasi total untuk musim depan. Artinya menurut Becek sendiri yang salah dan Persija itu adalah secara teknis di lapangan yang salah, bukan dari luar lapangan ya, dari manajemen. Tentu pasti luar lapangan ada mempengaruhi faktor lapangan, nggak mungkin gini. Karena gini, kalau kita bicara kualitas pemain
kualitas pemain individu pemain Persija tidak kalah bagus kok dengan tim-tim lawan gitu loh. Kita hanya kalah dengan beberapa tim lah yang secara kualitas pemain individunya memang bagus. Tapi ketika itu tidak bisa menjadi sebuah tim yang bagus di lapangan, ya bagaimanapun juga lapangan itu kan adalah output gitu loh. Dan berarti kan ada proses yang memang tidak terbentuk di luar lapangan sehingga membuat tim di lapangan tuh menjadi seperti sekarang gitu loh. Nah ini yang kita terus evaluasi, entah itu apapun hasilnya segala macam. Kita berharap Persija bisa bergerak cepat lah untuk melakukan evaluasi itu biar kita bisa persiapan musim depan tuh lebih matang lagi. Terkait Marco Motta dengan Marco Simic, beberapa pertandingan terakhir malah tidak main gitu, belum mencadangkan. Dari Detik Mania sendiri apa merasa perlu penyegaran di sektor pemain asing? Kalau menurut saya sih gini, agak sayang ya sebenarnya menyadangkan pemain asing ya, tapi pelatih pasti punya pilihan sendiri. Pelatih pasti punya alasan yang kita nggak tahu apa gitu loh. Tapi balik lagi, pelatih itu pasti melakukan hal yang paling terbaik untuk tim, pasti gitu loh. Ketika memang yang paling terbaik adalah tidak mencadangkan mereka, mungkin itu yang terbaik untuk tim, walaupun hasilnya mungkin bukan hasil yang paling baik, tapi saya yakin Coach Dirman, Coach Ndoye sebelumnya juga akan melakukan hal yang terbaik untuk tim. Jadi kita harus menghargai keputusan pelatih. Nah jika memang nanti hasilnya dievaluasi memang pemain asing ini di luar ekspektasi atau di bawah ekspektasi dari tim pelatih ataupun manajemen ataupun bahkan dari Jackmania, ya saya rasa memang harus perlu dievaluasi lagi, dilihat ke depannya seperti apa. Kalau menurut Abang ada rasa yang hilang sih Bang dari pemain ketika 2018 juara, 2019 Persija jeblok, sama halnya kayak 2021 kemarin Persija juara Piala Menpora, sekarang di Liga juga kayak gitu. Ada nggak sih Bang rasa yang hilang dari pemain untuk meraih gelar juara lagi Bang? Ya saya percaya namanya hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Jadi memang mungkin ada proses yang salah, kita nggak tahu apa, saya juga nggak bisa judging itu apa, tapi ternyata hasil yang mengecewakan. Karena kalau bicara balik lagi, materi pemain nggak kalah kita, tapi entah kenapa tidak ada chemistry yang ada di lapangan itu. Jadi tugasnya siapa sih untuk menjadikan chemistry itu? Ya tugas banyak elemen, ada tugas manajemen, ada tugas pelatih, ada tugas supporter juga gitu. Jadi saya pikir ya sebagai supporter kita juga mengevaluasi diri kita. Mungkin Jackmania kemarin terlalu terlena puas dengan juara Piala Menpora, jadi kita biasa-biasa aja terhadap persiapan tim. Ternyata salah, ternyata kita memang harus tetap menjaga Persija agar tetap mempersiapkan tim di level-level yang tertinggi untuk menghadapi kompetisi. Bang, tanggapan sedikit saya kerusuhan di Bogor Bang. Ya, sayang banget ya teman-teman ada yang menjadi korban di Bogor. Anak-anak teman-teman Jackmania beberapa hari lalu saya juga sudah mengunjungi ke sana, ke korban. Dia harus dioperasi, kepalanya ada cairan karena luka apa ya istilahnya, luka benda tumpul lah gitu. Ya saya pikir ini udah nggak zamannya lagi ya hal kayak gini-gini, jadi udah lewat lah masa-masa seperti ini. Jadi dan ini kan memang terjadi ketika kemarin Persija melawan Persib, Persija kalah, entah kenapa bisa kejadian seperti ini gitu. Padahal kejadian sebelumnya juga nggak ada kejadian apa-apa gitu. Dan saya rasa ketika memang ketika memang harus terjadi seperti ini, ya banyak pihak juga yang harus bertanggung jawab lah. Dalam arti kata pihak kepolisian ataupun ini yang memang kalau memang perlu harus diusut ya silakan diusut segala macam, kita siap support. Dan intinya kami menyayangkan banget kejadian di Bogor. Kami menyayangkan kejadian di Bogor dan kami berharap tidak ada lagi hal-hal seperti di Bogor. Kalau diusut kan harus ada laporan Bang. Nah kayak waktu Persibaya sama Arema kemarin sempat manajemen Persibaya kompak melapor kejadian waktu di Lumajang. Ya balik lagi memang kita kan menyerahkan lagi ke keluarga dulu ya gitu maksudnya. Keluarga seperti apa segala macam, tapi yang jelas Jackmania sih siap support segala macam proses yang akan ditempuh. Tapi belum lapor. Nanti gue harus make sure dulu ke Korwil Bogor. Kondisinya seperti apa. Bang, ini terkait Inmendagri yang baru hari ini keluar soal supporter di stadion. Tapi LIB belum bisa memastikan apakah musim ini akan ada supporter lagi di stadion. Kira-kira tanggapan dari Dejek perlu nggak? Gue seneng banget akhirnya kita boleh nonton di stadion lagi. Tapi kalau untuk musim ini kayaknya terlalu memaksakan ya. Kayaknya terlalu kasihan lah. Kasihan tim-tim lain yang memang supporternya jauh-jauh gitu. Mungkin kalau Persija kita bisa banyak yang berangkat ke Bali karena memang bisa jalur darat apa segala macam. Tapi supporter lain kan pasti akan banyak effort yang akan dilakuin gitu. Gue berharap sih mungkin ini bisa dicoba nanti di pramusim ya. Masa pramusim ketika memang kita udah ada penonton yang full apa segala macam. Oke banget sih. Dan gue senang banget dan Jackmania siap mensosialisasikan apapun syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk kita bisa nonton lagi di stadion. Kan salah satu syaratnya booster Bang. Apakah Jackmania akan mengadakan booster buat? Insya Allah jika memang ada mitra yang ingin berkenan Jackmania melakukan booster bersama ya kita siap lakuin itu aja. Karena kan memang itu kan harus bermitra ya, kita nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Itu sih.
Jadi reject itu juga mempertimbangkan asas keadilan juga ya, maksudnya keadilan dengan klub lain ya. Oh pastilah. Jadi kalau kita karena gini, karena sepak bola itu kan intinya fairness lah. Maksudnya ya fair dalam arti adil bener. Kita bisa ke sana dan supporter lain untuk bisa ke sana, artinya kita harus punya kesempatan yang sama gitu. Kalau sekarang tinggal 6 pertandingan, 7 pertandingan, gue pikir nih kayaknya udah terlalu sempit. Jadi buat apa kita maksain? Mendingan nanti kita siap musim depan dan uji coba di pramusim nanti. Gitu sih. Siap, Bang Diki, masih Bang Diki atas waktunya banyak. Bung Diki, terkait kan Bung Diki ngepost Ciro Alves, kira-kira tanggapannya seperti apa tentang Ciro Alves? Ya, saya pikir semua supporter pasti pengen Ciro Alves main di klubnya, karena memang dia salah satu sosok pemain yang fight, salah satu pemain yang cukup berkontribusi besar terhadap klubnya, dan saya pikir di situasi seperti sekarang Persija memang butuh Ciro Jangan Alves. lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.